Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan sehingga kita dapat melaksanakan tugas presentasi kimia pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Astuti sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Baiklah, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kimia dasar, yaitu Ibu Maria Ulfah, MPD. Juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang sublimation atau sublimasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marceli, yang kedua ada Nambisas Arum Kusuma Ayu, yang ketiga ada saya sendiri, Widya Astuti, yang keempat ada Juniarto, dan yang kelima ada Mitahul Jannah. Langsung saja masuk ke pembahasan materi. Untuk Nambisas Arum Kusuma Ayu sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Widya yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pemaparan materi saya mengenai pengertian sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas atau sebaliknya. Bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase wujud menjadi gas. Sebaliknya, bila suhu gas tersebut diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan segera berubah menjadi padat. Baiklah, pada sublimasi kan dikatakan bahwa wujud zat padat ke gas itu dipengaruhi oleh kenaikan gas. Mengapa dipengaruhi oleh kenaikan gas? Karena dengan kenaikan gas, zat padat dapat terurai partikel di dalamnya. Maka dia menggunakan metode yaitu dengan menaikkan suhu. Pada perubahan wujud gas menjadi padat itu menggunakan cara kondensasi yaitu penurunan suhu, di mana kondensasi adalah proses uap air menjadi air atau nama lainnya ialah mengembun. Kondensasi terjadi atas dua cara. Yang pertama, udara didinginkan ke titik embun atau menjadi sangat jenuh dengan uap air sehingga tidak dapat menahan air untuk keluar. Maka terjadilah tetesan-tetesan air kecil. Uap air yang mengembun itu merupakan permukaan tempat gas mengembun yang memiliki suhu di bawah suhu jenuh gas, di mana yaitu suhu berubah dari cairan ke fase gas. Jadi gas melepaskan panas yang ditahan dan diendapkan dalam bentuk tetesan kecil di permukaan. Mengapa dalam mengembun terjadi tetesan-tetesan air kecil? Karena disebabkan oleh terperangkapnya suhu udara di dalam ruangan yang tidak dapat lepas ke atmosfer luar, maka terjadilah tetesan air kecil. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya mengenai pengertian sublimasi dan akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Widya Astuti. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih Arum atas kesempatannya. Lanjut untuk slide-nya. Nah, proses sublimasi. Proses sublimasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sublimasi buatan dan sublimasi alami. Nah, sublimasi buatan ini adalah sublimasi yang terjadi secara sengaja. Secara umum, sublimasi buatan ini dibutuhkan untuk keperluan industri, yaitu untuk pemisah suatu zat dengan zat pengotornya, sehingga bisa didapatkan zat yang lebih murni lagi. Namun, sublimasi buatan ini juga bisa dilakukan secara sederhana di laboratorium.
Nah, misalnya dapat dilihat pada gambar di samping, dimisalkan di situ menggunakan serbuk kapur barus dan pasir sebagai zat pengotornya. Dicampur di dalam sebuah wadah, lalu ditutup dengan sebuah wadah yang dapat menutup rapat wadah di bawahnya. Dan wadah di atas itu dapat dimasukkan zat yang untuk mengkondensasi atau zat pendingin. Di sini dimisalkan adalah es batu. Lalu campuran antara serbuk kapur barus dan pasir dipanaskan dengan api kecil. Lalu perlahan-lahan serbuk kapur barus akan menyublim menjadi gas. Lalu apabila tidak ada serbuk kapur barus yang dapat menyublim lagi, maka pemanas dapat dimatikan. Maka akan menuju proses kondensasi atau proses pendinginan. Nah, setelah melalui proses kondensasi, maka gas dari kapur barus akan menjadi padat kembali. Sedangkan zat pengotornya atau pasir akan mengendap di dasar wadah. Lalu bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, proses kedua adalah sublimasi secara alami. Nah, sublimasi alami terjadi secara natural atau akibat dari proses alam itu sendiri. Misalnya sebagai contoh itu adalah sublimasi belerang yang terjadi di kawah-kawah gunung berapi. Belerang dihasilkan dari sublimasi gas-gas belerang yang terdapat dalam asap solvatara yang bersuhu sekitar 200 derajat Celcius. Nah, ketika asap yang mengandung belerang itu menuju atmosfer, maka udara dingin di sekitar pegunungan akan mengkondensasi secara alami gas yang mengandung belerang tersebut. Maka belerang yang terkandung dalam gas akan menjadi padat secara alami. Lalu belerang yang telah padat akan terkubur secara alami membentuk endapan yang dapat berupa batuan padat. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Juniarto. Terima kasih kepada Widya Astuti selaku moderator dan pemateri dalam proses sublimasi. Materi kali ini akan saya bahas mengenai penerapan sublimasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sublimasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya, karena kita hari ini hanya membahas yang sederhana yang pernah kita lakukan sehari-hari. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar. Penerapan sublimasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu ada kapur barus. Ternyata kapur barus itu mengandung zat yang dapat berubah wujud menjadi gas jika diletakkan pada tekanan dan temperatur ruang. Selanjutnya es batu. Kok kenapa es batu bisa termasuk dalam proses sublimasi? Ketika Anda mengeluarkan es dari kulkas, kemudian mendiamkannya beberapa saat di suhu ruang, maka Anda akan melihat adanya uap air berupa asap putih yang keluar dari es tersebut. Yang selanjutnya adalah penyegar udara. Meskipun tidak dipanaskan, penyegar udara itu yang berbentuk padat tersebut akan tetap menyublim ketika dibiarkan di suhu ruangan. Hal ini dapat dilihat dari massa dan ukurannya yang berkurang dari waktu ke waktu selama masa pemakaian. Jadi jangan heran jika misalkan kapur barus kalian letakkan di bawah bagian baju di dalam lemari, es batu yang kalian keluarkan akan menjadi cair, dan penyegar udara yang kalian gantung itu akan lama-lama habis. Itu jangan heran karena itu merupakan salah satu proses sublimasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa menyublim? Ya tentu sejumlah padatan termasuk air, yang beriodium, arsenik, dan karbon dioksida padat atau es kering dapat menyublim pada suhu dan tekanan normal. Bahan-bahan lain kadang-kadang dapat dibuat untuk menyublim dengan menciptakan kondisi tekanan rendah. Apakah proses sublimasi membutuhkan panas? Tentu ya, kalau mungkin
Ya, kalau misalnya proses sublimasi itu memang perlu panas. Tapi kalau di sini panas molar sublimasi atau entalpi adalah jumlah energi yang harus diterapkan pada mol padat pada tekanan konstan untuk mengubahnya langsung menjadi gas atau tanpa melalui fase cair. Sekian penjelasan untuk materi tentang penerapan sublimasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marceli. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Juniarto. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat dalam proses perubahan fisik dengan cara sublimasi. Yang pertama yaitu es kering atau dry ice yang digunakan sebagai efek dalam panggung pertunjukan dan film. Hal ini disebabkan karena es kering yang dikeluarkan akan menghasilkan kabut asap yang dramatis dalam pertunjukan film, yaitu hasil dari proses sublimasi. Yang kedua yaitu es yang dikeluarkan dari kulkas akan mengeluarkan uap air dapat digunakan untuk minuman agar dingin. Hal ini dapat dilihat dari flash burn yang bisa mendinginkan air. Yang ketiga yaitu pemurnian air minum. Hal ini bermanfaat untuk zat air murni dari suatu campuran yang mana terdapat pemisahan atau melalui proses sublimasi. Yang keempat yaitu pemurnian garam. Di sini terdapat proses pemisahan campuran yang mana iodium murni akan dipisahkan dari pengotornya. Yang kelima yaitu pengharum pakaian dalam lemari. Contohnya yaitu kapur barus. Kapur barus yang dibiarkan dalam lemari akan menguap atau mengalami penyusutan dan akan menghasilkan bau khasnya yaitu sebagai pengharum pakaian. Berikutnya yaitu sublimasi bola naftalena atau kapur barus. Di sini yaitu sublimasi yang reaksinya berlangsung dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan bola naftalena akan langsung berubah dari zat padat menjadi gas. Kemudian saat terkondensasi, naftalena tersebut akan mengkristal kembali. Yang berikutnya yaitu sublimasi dalam ilmu forensik, yang mana di sini ilmu forensik adalah aplikasi metodologi ilmiah untuk menyelidiki masalah pidana dan hukum. Di sini ilmu forensik prosesnya berupa memainkan peranan penting dari sublimasi, berupa pengambilan sidik jari sebagai salah satu alat dasar untuk mengumpulkan bukti di TKP atau tempat kejadian perkara. Yang berikutnya yaitu sublimasi salju. Di sini berperan sebagai proses sublimasi di mana es dan salju sebagai wujud padatan berubah menjadi uap air sebagai wujud gas. Dalam kondisi khusus, tentu saja salju atau es beku dapat menyublim menjadi uap air melewati fase cairnya. Yang berikutnya yaitu printer warna, yaitu dari proses sublimasi bermanfaat sebagai pencetakan warna. Dalam teknik pencetakannya, komputer yang menggunakan panas untuk mentransfer warna ke bahan seperti kertas, kain, dan plastik. Dalam proses ini juga ada pemisahan campuran melalui tinta gel. Dalam pencetakan sublimasi warna, yang mengandung pewarna sublimasi unik atau dalam bentuk pigmen padat, dipanaskan, disublimasikan, dan ditangkap kembali pada substrat. Saat mendingin, mereka akan kembali padat meninggalkan gambar berkualitas tinggi di substrat. Baik, sekarang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan Marceli yang telah memberikan waktu untuk saya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sublimasi. Yang pertama yaitu keuntungannya. Yaitu satu, mencegah dekomposisi senyawa yang menyublim pada suhu tinggi. Yang kedua, yaitu peralatan penyublim
penyubliman tidak mahal. Yang ketiga, dapat dengan mudah dirangkai dari peralatan gelas yang ada. Yang keempat, tidak menggunakan pelarut sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Dan selanjutnya itu kerugiannya. Yang pertama yaitu tidak banyak digunakan pada pemurnian karena banyak senyawa yang menyublim. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Telah selesai presentasi materi sublimasi kami, maka apabila ada kata, kalimat, atau bahkan informasi yang salah, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.